Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, mari kita belajar dari orang-orang yang sudah sukses dalam bidangnya. Mereka mempunyai jiwa-jiwa yang tangguh dalam berprestasi, baik di bidang bisnis, investasi, sosial, politik, spiritual. Mari kita bahas lebih lanjut. Ada 4 bidang umumnya orang berkarya. Bisa sebagai pekerja atau profesional. Ya, ini macam-macam jabatannya, bisa bisa politik, bisa angkatan bersenjata, bisa pekerja sosial. Ya, kemudian juga ada yang bidangnya spesialisasi, seperti dokter, pengacara, notaris, konsultan, pengusaha-pengusaha UKM, mentor-mentor, ya, para guru. Kemudian juga ada bidang lain, yaitu sebagai pengusaha. Pengusaha ini memang sudah lebih mapan rata-rata, ya. Dan ada juga yang aktivitasnya sebagai investor. Nah, keempat ini semua punya cara untuk berprestasi. Semua punya peluang untuk berprestasi. Tinggal lagi, apakah mereka sadar dan paham apa yang mereka pilih. Jadi kebanyakan juga orang berprestasi itu ada yang direncanakan, terarah sejak awal, dia sudah tahu kemana arahnya, sehingga dia yang mengendalikan takdirnya, dia menentukan nasib masa depannya. Ada juga yang mengalir saja tanpa rencana. Ya, ini seolah-olah seperti seorang penumpang, ya, atau kita sebagai penumpang, kita cuma ngikut aja dalam kendaraan itu, kita nggak punya kendali, gitu, ya. Walaupun tujuannya sama, tapi kendali ada di drivernya atau di pilotnya atau di nakodanya, ya. Nah, ini tergantung pilihan masing-masing. Yang penting kita sadar nggak, kalau kita mau menggunakan yang terencana, pasti terarah, ya, waktunya lebih efisien, tenaganya lebih efisien, pikirannya lebih tenang, otomatis secara pendanaan pun lebih efisien. Kalau tanpa rencana, ini lebih banyak stresnya, karena kita pasrah. Kita mengalir saja, sehingga boros waktu, boros tenaga, boros pikiran, boros biaya juga. Nah, sekarang apa pilihan Anda? Ya, tentu pilihannya adalah yang ingin terencana. Nah, ingin terencana ini ada caranya. Ya, kita lihat orang-orang contoh-contoh. Misalnya dari angkatan bersenjata. Mereka dari awalnya sudah terencana. Jika ingin menjadi seorang jenderal, maka jenjangnya harus dari mana mulainya. Karena kalau mulainya dari yang paling bawah, pangkat paling bawah, kayaknya nggak nyampe. Makanya ada sekolah-sekolah yang mendidik mereka menjadi karirnya jelas, bisa terlihat dengan terstruktur, gitu, ya. Nah, ini ada satu film bisa tonton. Kebetulan orang ini apa nasibnya bagus terus, itu, ya, tapi tanpa rencana. Nah, tapi orang yang begini kan minoritas, gitu, ya. Yang lebih banyak yang begini, yang lebih bagus terencana, gitu, ya. Nah, begitu juga, apakah kita mau jadi seorang dokter, seorang spesialisasi, pengacara, notaris, atau pengusaha UKM, ya, pedagang. Ini juga bisa dilakukan dengan terencana, atau menjadi pekerja sosial. Nah, kalau mau jadi pengusaha juga begitu.
kita harus punya rencana. Kalau enggak nanti akan habis waktunya di jalan. Ini yang saya alami gitu ya. Oleh sebab itu, kita harus punya tekad. Harus punya tekad ya. Begitu kita sudah pilih kita mau jadi apa, kita harus punya tekad. Ya, yaitu pilihan berprestasi, mengabdi, beramal secara totalitas. Ya, jadi ini yang penting sekali. Jadi kalau sekali kita sudah memilih jalur mana yang kita pilih dan terencana, kita rencanakan, biasanya hasilnya lebih bagus. Nah, begitu kita sudah pilih, harus punya konsep seperti pahlawan-pahlawan kita. Merdeka atau mati. Ini nggak ada pilihan. Ya, jadi begitu setelah kita memilih satu jalur profesi kita, tekunlah di situ, berprestasilah di situ, mengabdilah di situ, secara beramallah di situ, ya, secara totalitas. Pilihannya merdeka, berhasil, sukses, atau mati, atau bangkrut, atau nggak ada gunanya. Nah, ini pilihan pada masing-masing. Sekarang kita lihat contohnya. Ya. Kita lihat orang-orang yang berjiwa tangguh, ya, berprestasi. Ini contohnya Pak Lo Keng Hong, ya. Bagaimana beliau begitu tekunnya membaca, meneliti, menganalisa, lalu berinvestasi. Bagaimana beliau tekunnya menseleksi informasi-informasi dari media massa, koran-koran, ya buku-buku, lalu dipotong-potong, diatur begini, diteliti satu demi satu, dianalisa satu demi satu. Bersyukur sekarang sudah ada software yang lebih mudah ya. Tapi kita bisa salut dengan orang-orang seperti ini, ya makanya prestasinya luar biasa Pak Lo Keng Hong ini. Beliau terkenal sebagai investor pasar modal di Indonesia. Julukannya Warren Buffett Indonesia. Inilah luar biasanya ketekunan yang luar biasa, terus konsisten setiap hari. Nah, sekarang kita lihat ini contoh Pak Lo Keng Hong. Sekarang kita lihat di sektor lain, di bidang lain. Seorang petinju, kita lihat bagaimana dengan kekuatan, strategi, tenaga, ya, kelelahan, ya kadang-kadang sampai kena pukulan yang begitu keras, kesakitan, tapi mereka punya strategi tersendiri. Itu lihat bagaimana mereka bersaing ya, bersaing begitu, sehingga luar biasa mereka bisa betul-betul menarik gitu ya, betul-betul menarik ininya, strateginya. Ini kalau ditonton di film-filmnya kayak Mike Tyson gitu ya, Muhammad Ali, bagaimana mereka bermain, ya, bagaimana mereka bertinju menjadi profesi buat hidupnya. Setelah mereka memilih, mereka fokus, mereka menjiwai apa yang mereka kerjakan dengan tekad dan keuletan. Demikian juga dengan seorang pemain sepak bola. Cobalah lihat ya, bagaimana dia bisa nendang bola dalam posisi dia melompat hampir setinggi orang lain dia melompat. Ini kalau bukan karena penjiwaan yang kuat, ya, bukan karena penjiwaan yang kuat nggak mungkin terjadi ini. Inilah kekuatan jiwa-jiwa orang yang bertekad gitu ya dengan keuletan. Tentu ini tidak mudah, tidak sekaligus jadi. Nah, kita lihat hal-hal seperti inilah yang perlu kita contoh. Jadi bukan hanya di segi sektor kewirausahaan ya, di segi sektor-sektor lain banyak ya, olahraga ini yang paling gampang kita melihatkan olahraga. Karena kalau sebagai pengusaha itu sama seperti seorang pemain catur. Secara fisik tidak kelihatan, yang bermain adalah pikirannya. Ya, strategi di dalam pikirannya. Nah, kalau catur ini masih kelihatan papannya, masih bisa kita lihat. Tapi kalau seperti ini kan kita nggak bisa lihat.
tapi di dalam kepalanya penuh dengan pembicaraan, komunikasi. Jadi bagaimana mereka melakukan ini begitu ini? Nah, ini yang perlu kita hayati. Jadi luar biasanya ya, setelah kita memilih, kemudian kita sadar harus terprogram. Ya mereka ini kan terprogram, terlatih ini bisa menjadi juara-juara ini kan terprogram. Ada latihannya, ya. Kemudian secara bertahap, naik secara naik kelas secara bertahap juga. Sama dengan seorang pebisnis ya, baik investor ataupun seorang pebisnis seperti Pak Khairul Tanjung juga sama. Jadi yang paling penting kita sadari, begitu kita sudah memilih bidang yang kita mau tekuni, kita cari programnya, lalu kita fokuslah. Fokus, kita jiwai, kita hayati, kita latih dengan tekad dan keuletan. Inilah jiwa-jiwa yang berprestasi tadi. Jadi kalau dilihat seperti Pak ini tadi ya, pilihan jalan berprestasi. Jadi mereka ini sudah memilih jalannya ya, memilih pilihannya bahwa jalan yang mereka pilih masing-masing adalah jalan yang mereka untuk berprestasi, mengabdi dan beramal secara totalitas. Nah, inilah kalau kita harus juga menjiwai, jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan kita nggak akan bisa berprestasi seperti mereka. Saya pun setelah beberapa kali berdiskusi, belajar ke sana kemari, baru menyadari ternyata kalau kita mau berprestasi dalam bidang pilihan kita, harus betul-betul kita sadari, kita pilih, ikutin programnya, lalu fokuslah. Dan kita jiwai bagaimana bidang yang kita tekuni itu dengan tekad dan keuletan. Nah, jadi itu yang paling penting kita sadari. Itulah yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha seperti Pak Khairul Tanjung yang bisa kita contoh juga. Oke. Nah, lalu bagaimana mereka melakukannya? Ya. Di sini contohnya misalnya seperti Mike Tyson. Mereka belajar bukan hanya eh, secara fisik, tapi secara pikiran mereka bentuk. Mereka pelajari, mereka tonton ulang. Apakah pertandingan dia sendiri, juga pertandingan-pertandingan orang lain atau calon-calon lawannya. Mereka mempelajari, begitu juga dengan Muhammad Ali. Mereka pelajari triknya, dan ini diulang-ulang berkali-kali, lalu mereka coba praktek. Jadi teori diikuti dengan praktek. Bukan hanya teori, bukan hanya praktek. Ya, praktek tanpa teori juga nggak akan bagus hasilnya. Teori tanpa praktek juga nggak jalan. Jadi dua-dua harus simultan. Nah ini yang paling penting ya, yang perlu kita sadari. Jadi kalau kita mau maju, kita harus tahu programnya apa yang kita mau lakukan. Oke. Jadi itulah jiwa-jiwa yang berprestasi, mereka mengabdi dan beramal secara total. Nah, sekarang bagi pengusaha gimana? Karena ini lebih banyak saya arahkan kepada pengusaha, tapi juga bisa dipakai untuk yang profesional lainnya, gitu ya. Bagi pengusaha, siapa yang bisa kita lihat contohnya? Kita bisa lihat pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Nah, kalau pengusaha-pengusaha yang sudah sukses ini yang bisa kita pelajari datanya, adanya di pasar modal. Ya, karena data-data perusahaan mereka itu ada seperti latar belakang ini. Ya, informasi di pasar modal itu begitu lengkap. Boleh katakan itu menjadi bank data. Strategi-strategi atau corporate action yang mereka lakukan, kita bisa baca. Kita juga bisa mengambil peluang. Kalau di sini ada satu peluang kita berinvestasi, kita bisa masuk. Inilah luar biasanya. Jadi kalau tadi petinju mereka membaca, belajar dari
video, melihat pertandingan-pertandingan orang lain. Nah, kalau sebagai pengusaha, kita bisa melihatnya di pasar modal karena datanya begitu lengkap. Dan ini terus update setiap hari. Jadi kalau bukan perusahaan terbuka, kita nggak bisa lihat data ini. Nah, di mana kita belajar? Ya di pasar modal, kita tempat kita belajar. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang dilakukan oleh Pak Lo Keng Hong, Pak Warren Buffett. Kerja mereka setiap hari itu istilahnya RTI, Reading, Thinking, and Investing. Jadi mereka kerjanya membaca terus. Itulah yang saya lakukan sekarang. Membaca, kemudian menganalisa. Setiap yang dibaca, kemudian dianalisa bagaimana hubungannya, bagaimana kira-kira dampaknya bagi apa, ya. Kemudian kita berinvestasi. Berinvestasi ini bukan uang yang pertama. Yang pertama kita berinvestasi semangat, keyakinan, kemauan. Kemudian kita berinvestasi waktu untuk belajar, mau belajar, ya. Kemudian kita menganalisa, itulah investasi kita yang pertama. Baru terakhir uang yang kita investasikan. Jadi yang pertama adalah kemauan kita, semangat kita, keyakinan kita. Kita mau belajar, ya, kita siapkan waktu. Inilah caranya. Oke, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbukti sukses di bidangnya, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, apa yang bisa kita teliti dari sana? Banyak sekali kita bisa teropong ini. Laporan-laporan keuangan ini, laporan-laporan corporate action, perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya, perkembangan apa namanya cuaca, kurs, macam-macam di sana ada datanya. Jadi kita bisa melihat oh akibat daripada ini akan terjadi. Misalnya kemarin seperti terjadi COVID, itu dampaknya bagaimana? Sekarang semua harga tinggi. Nah ini kan kita bisa belajar dari sana. Nah, tapi kalau perusahaan tertutup ya nggak bisa kita dapatkan data-data itu. Nah, jadi kalau pengusaha, teman-teman pengusaha yang ada di luar sana, kalau mau belajar banyak tentang bagaimana bisnis model, perkembangan, strategi, arah mereka, prospek masa depan bisnis, belajarlah kepada pengusaha-pengusaha ini. Cara belajarnya melalui pasar modal karena datanya cukup lengkap. Ya, itulah yang bisa saya sarankan untuk bisa berkembang. Kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana seorang petinju kayak Mike Tyson, bahkan pernah KO juga, ya. Kalau dilihat wajahnya sampai babak belur begini, ini belum seberapa, banyak juga yang berdarah-berdarah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap dengan tekad dan keuletan. Ya, kita lihat konsepnya nggak ada lain. Ya, meskipun mereka kalau menang, ya tentu dapat hadiah gitu ya. Nah, kita juga gitu dalam bentuk dapat rezeki kalau sebagai pengusaha ya. Kalau mereka dapat mungkin di awal-awal mungkin cuma dapat nilai saja, tapi setelah mereka menjadi profesional rezekinya lumayan besar juga. Nah, tekad mereka dalam keadaan bagaimanapun, tekad mereka merdeka atau mati, menang atau kalah. Jadi cuma itu saja. Ini yang harus kita sadari. Apapun yang terjadi, yang mereka lakukan, mereka tetap tidak pernah mundur. Cobalah kita bayangin ya seorang petinju dipukul di segala macam tenaganya dikuras, latihannya nggak pernah berhenti. Tapi tekadnya luar biasa, keuletannya luar biasa, penjiwaan strategi, bagaimana mereka melakukan pukulan-pukulan celahnya di mana. Nah inilah yang harus kita contoh di dalam kita berwirausaha. Ya, di dalam kita berwirausaha sama, ya kita juga mengalami ini yang saya alamin, ya gelombang naik turunnya di dalam suatu bisnis ya. Kita udah melakukan bermacam-macam bisnis, saya udah melakukan bermacam-macam usaha gitu ya. Lebih daripada 10 bidang. Gelombangnya ya kayak gelombang di laut. Ya, kalau dibayangin ya seperti perahu ini, ya sudah mau tenggelam masih aja terus jalan gitu. Ya memang begitu, harus begitu kita berusaha gitu.
Jadi pantang menyerah gitu. Kita memang pusing, ya memang pusing. Tapi inilah kekuatannya ya, kata kata apa salah satu presiden Amerika Serikat ini, ya. Laut yang tenang tak pernah melahirkan pelaut yang handal. Nah, jadi kalau kita dihantam dengan gelombang bisnis ini, fokuslah seperti petinju tadi. Ya, fokus apapun kita dipukul babak belur tetap jalan terus gitu. Nah, inilah yang kita mau bangun semangat ini, ya. Jadi kalau kita punya bangun semangat itu, sudah tekad kita hidup atau mati saja di sini, ya. Jadi kalau kita nggak berhasil, maka ya sekalian aja mati gitu, sekalian aja bangkrut gitu. Tapi kalau merdeka kan luar biasa kalau kita berhasil. Jadi konsep-konsep ini yang harus kita ini betul-betul sebagai pahlawan. Nah, kebetulan kita pahlawannya di bidang ekonomi. Bangunlah banyak contoh-contoh pahlawan ekonomi itu seperti misalnya Pak Khairul Tanjung tadi gitu ya. Jadi itulah sekarang zamannya, memang zamannya sekarang ekonomi. Jadi itulah yang harus kita perjuangkan. Kalau dilihat bagaimana seorang samurai ya, Musashi ini ya, begitu kokohnya, semangatnya luar biasa. Setiap kali bertanding menang terus. Nah, seperti Mike Tyson tadi. Jadi walaupun gelombang di tengah laut ya, tidak akan, kalau dia terus jalan walaupun sudah seberat ini ya, kalau tidak dengan jiwa yang kuat sekokoh yang cerita di depan tadi, maka tidak ketemu pelaut-pelaut, nakoda-nakoda yang handal. Jadi kalau lautnya tenang, nggak dapat nakoda yang handal. Jadi apa yang kita alamin, seberat apapun ujian dalam kita berusaha, itu adalah ibarat gelombang ini tadi. Nah, saya pun sendiri cerita ini sebenarnya untuk menginspirasi saya sendiri dan keluarga saya. Tapi teman-teman juga mudah-mudahan bisa terinspirasi dengan cerita-cerita seperti ini. Itulah jiwanya. Nah, sekarang kita lihat contoh salah satu pengusaha tersukses di Indonesia, yaitu Pak Eka Cipta Wijaya. Ini grup Sinarmas. Oke, mereka ini luar biasa lah. Ya, kalau dilihat sejarahnya bagaimana, tapi yang menarik filosofinya kalau kita lihat ya. Coba kita baca karena tulisan terlalu kecil. Nah, ini filosofinya. Filosofinya adalah baik terhadap keluarga, pekerjaan maupun terhadap sosial. Jadi pekerjaan maupun terhadap sosial ya. Kemudian menjadi kompas hidupnya yang kemudian bermetaformosis menjadi nilai-nilai luhur Sinarmas, yakni integritas, sikap positif, berkomitmen, perbaikan, berkelanjutan, ya, kaizen, ya, inovatif dan loyal. Inilah prinsip yang dia pegang. Nah, bagaimana dia mengerjakan secara lebih detail? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihatlah apa yang beliau katakan. Hargailah loyalitas karyawan, terutama yang ikut berjuang bersama-sama di masa-masa sulit. Kemudian bertekad bulat dan pantang menyerah merupakan sebuah harga diri. Persis seperti Mike Tyson tadi ya. Ketika tangan di atas memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Seberapapun sulitnya kondisi kita, jangan pernah meninggalkan hutang karena kepercayaan dan nama baik adalah modal terpenting dalam usaha. Ini sekarang saya sedang mengalami ujian ini luar biasa beratnya, dan saya tetap bertekad ingin segera menyelesaikannya. Cuma memang butuh proses. Jadi kalau ada teman-teman saya yang mendengar yang ini, tekad saya tetap menyelesaikan tanggung jawab saya. Ya, cuma butuh waktu saja. Ya, kita lihat lagi apa yang diceritakan oleh beliau. Jadi kesulitan apapun, kalau kita lihat lagi di sini ya, tabunglah penghasilanmu agar kelak dapat kau gunakan untuk masa depanmu. Lihat filosofinya ya.
Kemudian kesulitan apapun yang dihadapi pasti bisa diatasi asal punya keinginan untuk berjuang. Keinginan inilah modal utamanya, gitu ya. Kemudian kepercayaan. Ya, kita sebagai orang beriman tentu punya kepercayaan kepada Sang Pencipta kita ya. Kepercayaan adalah modal terpenting. Jadi percaya diri juga perlu ya. Karena dengan kepercayaan kita bisa bangkit lagi dari kesulitan-kesulitan kita. Teruslah berjuang walau masa-masa sulit menghampiri. Kelihatannya mudah diucapkan, tapi coba jalanin. Saya sekarang sedang mengalami itu. Memang cukup berat. Itulah gelombang, itulah tantangan. Ya. Nah, kemudian kalau saya sudah menangani satu pekerjaan, sampai kapanpun akan saya kejar dan harus jadi. Luar biasa. Pantesan kalau beliau menjadi orang yang sukses di Indonesia ya. Yang membuat saya bahagia, menyediakan lapangan kerja untuk banyak orang. Ini luar biasa. Ini kalau di dalam Muslim dikatakan apa apa yang kita tinggalkan itu ada 3. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh, kemudian eh, satu lagi oke nanti saya lupa satu lagi ya. Jadi intinya bagaimana kita bisa meninggalkan kebaikan kita yang bisa dipakai oleh orang meskipun kita sudah tidak ada gitu ya. Kemudian hidup hidup harus hemat tapi beramalah sebesar-besarnya. Luar biasa ya filosofi orang-orang seperti ini ya. Inilah contoh yang bisa kita gunakan, bagaimana semangat beliau, bagaimana komitmen beliau, bagaimana prinsip beliau. Di umur 90-an sekian tahun baru beliau meninggal gitu ya. Jadi luar biasa ya. Kita bisa contoh dari filosofi-filosofi beliau gitu. Jadi inilah dikatakan pilihan jalan berprestasi. Jadi berbisnis ini juga menjadi pilihan jalan berprestasi, mengabdi dan beramal secara totalitas. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita sudah siap, saya yakin semua orang kepingin seperti ini. Tapi memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Asal kita punya tekad dan kemauan. Oke. Kalau kita lihat apa legacy, warisan yang beliau tinggalkan. Ya. Ini yang luar biasa ya, setelah beliau meninggal, bagaimana kita ingin dikenang ketika kita sudah tiada. Ya. Jadi bukan hanya aset-aset berupa pabrik saja ya, apresiasi orang begitu besar, kita dikenang. Bukan hanya orang biasa, lihat Pak SBY sebagai presiden Indonesia, ya mantan presiden Indonesia, menyebutkan juga bahwa Pak Eka Cipta berkontribusi besar bagi pembangunan negara kita ini. Apakah kita kepingin seperti itu? Bisa dikenang dengan orang banyak. Inilah misi kita. Inilah visi dan misi kita. Jadi bukan hanya sekedar berusaha ala kadarnya ikut-ikutan, tapi harus berjiwa seperti pahlawan. Ya, kita harus bertekad. Kalau kita bertekad, insya Allah kita bisa jadi. Ayo kita bersama-sama. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu, katakanlah kalau kita mau berprestasi di wirausaha, kita akan menuju ke ujung jalan yang kita belum bisa tebak. Ujung jalan ini lewat mana yang tercepat, bagaimana ini. Nah, untuk itu kita perlu perencanaan. Kalau dengan perencanaan, kita seperti punya peta. Nah, untuk bisa punya perencanaan, kita harus punya ilmu. Ya, jadi itu yang harus kita sadari dulu. Ya, kemudian semua orang, ya ini seperti kita sekolah, kita mulai dari playgroup TK sampai ke profesor misalnya, gitu ya. Semua ada tangga-tangganya. Di dalam berbisnis, berprestasi dimanapun, mau jadi petinju atau pemain sepak bola,
semua ada tangga-tangganya. Ya. Jadi mulai yang pertama, misalnya seperti sepak bola, mungkin kita masih anak-anak mainnya di kampung gitu ya. Kemudian kalau memang kita sudah niat itu dan didukung oleh lingkungan dan orang tua, kemudian kita bisa masuk sekolah sekolah sepak bola. Ya. Dengan kita masuk sekolah sepak bola, lihat hasilnya sudah mulai kelihatan. Ya. Begitu kita sudah ini kita latih terus, bukan hanya teknik sepak bola, tapi daya tahan tubuh, sehingga akhirnya kita bisa menjadi betul-betul profesional. Ya. Hasilnya apa? Hadiah. Hadiah ini bukan hanya piala, bukan hanya uang, tapi bagaimana kita dikenal setelah kita tiada, itu nilainya luar biasa. Inilah yang perlu kita sadari. Ya. Jadi untuk bisa mencapai ini kita perlu ilmu, kita perlu buat perencanaan. Tanpa perencanaan kita seperti di awal saya bilang tadi, kita meraba-raba kebetulan ya. Kalau dengan perencanaan lebih efisien, waktu, tenaga, pikiran, biaya lebih terencana, lebih terprogram gitu ya. Kemudian eh, harus menyiapkan waktu ya. Karena ini adalah investasi kita waktu ini. Jadi bukan hanya duit ya. Nah, persiapan ini macam-macam. Bisa infrastruktur, bisa modal, bisa pengetahuan ya, dan perlengkapan kita. Ya, perlengkapan termasuk SDM. Ya, jadi pengetahuan juga perlengkapan kita. Demikian yang bisa saya sharingkan. Semoga sharing ini bermanfaat. Jika ada di antara teman-teman, sobat semua, termasuk keluarga saya yang ingin berkonsultasi lebih jauh, bisa hubungi nomor saya yang berikut ini. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.